Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita sama-sama bacakan basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang pernapasan pada manusia ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang proses pernapasan pada manusia. Minggu lalu kita telah membahas apa itu pernapasan. Pernapasan itu adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Hari ini kita akan bahas proses pernapasannya ya. Bagaimana sih cara pernapasan pada manusia atau bagaimana sih udara itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Oke anak-anak, kita mulai dari proses pernapasan dulu ya. Nah, pada saat bernapas terjadi dua proses, yaitu yang pertama proses masuknya udara ke dalam paru-paru atau disebut dengan inspirasi. Dan yang kedua yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru atau disebut dengan ekspirasi. Nah, proses pernapasan itu dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, proses pernapasan pada manusia. Udara yang kita hirup saat menarik napas atau inspirasi masuk melalui lubang hidung kiri dan kanan serta melalui mulut. Jadi udara pernapasan masuk pertama kali melalui lubang hidung ya. Nah, tapi lebih dianjurkan bernapas dengan menggunakan hidung. Kenapa? Karena jika bernapas dengan hidung, udara yang kotor itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita karena di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus atau silia yang fungsinya untuk membersihkan atau menyaring udara yang kotor ya, yang mengandung debu atau kotoran itu disaring dulu oleh silia sehingga debu atau kotoran itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau di mulut itu tidak memiliki silia. Jadi, udara yang kita hirup itu, entah itu mungkin mengandung kotoran atau debu, bisa langsung masuk ke dalam mulut sehingga mungkin bisa membahayakan tubuh kita ya. Jadi, lebih dianjurkan bernapas dengan menggunakan hidung. Kemudian, setelah melewati rongga hidung, udara masuk ke dalam kerongkongan bagian atas atau disebut dengan nasofaring. Nah, dari nasofaring itu udara masuk ke pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Setelah melewati tenggorokan, udara akan masuk ke batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Kemudian akan diteruskan ke bronkus. Nah, setelah melewati bronkus, udara akan masuk ke alveolus. Kemudian dari alveolus masuk ke dalam kapiler yang dialirkan ke pembuluh balik atau paru-paru. Ke pembuluh balik paru-paru maksudnya ya. Gas oksigen diambil oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kalau karbon dioksida dalam darah akan diambil oleh alveolus untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui hidung ya. Jadi yang diambil itu oksigen, kemudian yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida ya. Nah, proses masuknya udara pernapasan. Tadi sudah dijelaskan bahwa udara pernapasan masuk pertama kali melalui lubang hidung. Kemudian akan masuk ke nasofaring. Nah, dari nasofaring udara itu akan diteruskan menuju laring. Kemudian dari laring akan sampai ke dalam trakea. Nah, dari trakea udara itu akan masuk ke bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus, dan yang terakhir di dalam paru-paru udara itu akan masuk ke dalam alveolus. Nah, di alveolus ini merupakan inti dari proses pernapasan manusia. Kenapa? Karena di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, ini ada gambar anatomi alat pernapasan pada manusia. Ada
faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus ya. Kemudian mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan itu dibedakan menjadi dua. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, yang pertama kita bahas adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Ketika kita menghirup udara, tulang rusuk dan dada membesar dan paru-paru akan mengembang. Nah, ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula dan paru-paru akan mengempis. Ini ya anak-anak gambarnya ilustrasi proses masuk dan keluarnya udara melalui pernapasan dada. Bisa kalian lihat sendiri ya. Masuknya udara itu disebut dengan inspirasi, kemudian keluarnya udara itu disebut dengan ekspirasi. Pada saat masuknya udara, volume rongga dada itu membesar. Nah, kemudian pada saat keluarnya udara, volume rongga dada itu akan mengecil ya. Bisa diperhatikan ya anak-anak gambarnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mekanisme pernapasan melalui pernapasan perut. Pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Kalau tadi pernapasan dada dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Kemudian kalau pernapasan perut itu dibantu oleh otot diafragma ya. Nah, ketika otot diafragma rata, rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika otot diafragma melengkung ke atas, rongga dada kembali ke posisi semula sehingga udara keluar dari paru-paru ya. Ini adalah ada gambar ilustrasi pernapasan perut, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, pada saat masuknya udara, otot diafragma itu berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kemudian pada saat keluarnya udara, otot diafragma itu relaksasi. Otot perut kontraksi, kemudian diafragma melengkung ke rongga dada, kemudian volume rongga dada akan mengecil, sehingga udara akan keluar ya. Nah, ini anak-anak ada video proses pernapasan pada manusia ya. Nah, ketika udara masuk, apa yang terjadi? Volume rongga dada akan membesar, akibatnya tekanan udara dalam dada mengecil sehingga udara masuk. Rongga dada dan paru-paru membesar. Ketika udara keluar, volume rongga dada mengecil yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada membesar sehingga udara keluar ya. Kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, itulah kurang lebih seperti itu ya anak-anak gambaran proses inspirasi dan ekspirasi dalam proses pernapasan manusia. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini kita sudahi sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian akan paham dengan materi proses pernapasan pada manusia ini. Jangan lupa dibaca buku paketnya ya. Kemudian hari ini Ustazah berikan tugas ya. Tugasnya itu adalah kerjakanlah latihan soal di buku paket halaman 29 nomor 1 sampai 5. Nah, baik anak-anak. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Baiklah, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.